Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan 2.2 di subbab jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kamu harusnya hafal 7 sifat dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita bahas mulai dari nomor 1A. Nomor 1 itu diketahui persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 1. Ini belum bentuk persamaan kuadrat secara umum. Kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat secara umum jadi 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, diingat bentuk umum persamaan kuadrat itu kan A x kuadrat ditambah b x ditambah c sama dengan 0. Berarti a nya sama dengan 2, b nya sama dengan 6, dan c nya sama dengan negatif 1. Untuk nomor 1A itu kan yang ditanyakan adalah yang penjumlahan x1 ditambah x2. Di sifat rumusnya apa? Min b per a. Berarti b nya berapa tadi? 6. Berarti negatif 6 per a nya 2. Nah, sama dengan negatif 3. Clear ya? Sekarang yang 1b. x1 dikali x2 ini yang bentuk perkalian. Itu adalah c per a. C nya itu negatif 1, a nya itu 2. Jadi hasil perkalian x1 kali x2 adalah negatif setengah. Sekarang selanjutnya kita lanjut ke nomor soal 1C. Satu yang C itu kan bentuknya x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2. Di sifat kita menggunakan x1 plus x2 dipangkatkan 2 dikurangi 2x1 kali x2. Nah, tadi x1 plus x2 itu adalah negatif 3. Kita pangkatkan 2 nih, dikurangi 2. Tadi hasil perkalian x1 sama x2 nya adalah min setengah. Tinggal kita masukkan. Min 3 dipangkatkan 2 itu 9. Dikurangi 2 kali negatif setengah. Berarti kan negatif 1 nih. Berarti 9 negatif kali negatif itu positif 1. Berarti sama dengan 10. Clear ya? Clear. Nomor 1 yang D itu kan x1 pangkat 2 kali x2 ditambah x2 pangkat 2 dikali x1. Nah, di sini yang berulang ini berarti merupakan hasil perkalian nih. Yang berulang di sini kan x1. Yang ini x2 berarti ini perkalian. Dan dalam kurung x1 kuadrat kali x2 dibagi x1 kali x2 tersisa x1. Yang sini berarti yang pangkatnya 2 mana? x2 kan? Berarti yang tersisa x2. x1 kali x2 tadi kan min setengah. Nah, x1 plus x2 tadi adalah negatif 3. Nah, sekarang kita kalikan. Hasilnya adalah 3 per 2. Selanjutnya kita ke soal 1E. Itu kan soalnya 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, kalau pecahan biasanya digimanakan? Disamakan dulu penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti kan dikali nih. Berarti x1 kali x2. Nah, kalau cara cepatnya ini kan berarti dikalikan gini aja ya. Berarti ini jadinya x2 ditambah x1. Tapi di sifat tadi kan x1 plus x2. Ini saya rubah dulu ya. Jadinya x1 plus x2
per X1 kali X2. Tadi X1 plus X2 nilainya kan negatif 3. Sedangkan X1 kali X2 nya adalah negatif setengah. Itu kan berarti sama dengan negatif 3 dibagi min 1/2. Nah, kalau dikali berarti negatif 3 dikali negatif 2/1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 6. Lanjut ke nomor 2 ya. Nah, diketahui akar-akarnya. Nah, kamu diminta mencari persamaan kuadratnya. Nah, nomor 2. Diketahui akarnya adalah 1 dan negatif 4. Berarti X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan negatif 4. Kita ubah bentuk X-nya ini disama dengan 0. Berarti ini X1 negatif 1 pindah ke ruas kiri berarti negatif 1 sama dengan 0. Yang satunya berarti X2 negatif 4 pindah ruas menjadi 4 jadi plus 4 sama dengan 0. Lalu apa? Tinggal kita kalikan ini, yang ini sama ini. Biar mudah X1 dan X2 nya angkanya indeksnya saya hapus. Jadinya kita punya X dikurangi 1 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Menggunakan sistem pelangi, X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 4 jadi ditambah 4X, min 1 kali X berarti negatif X. Loh, harusnya 1 Bu ya. Kalau 1 itu tidak perlu ditulis, yang ditulis hanya cukup variabelnya aja. Nah, kemudian min 1 kali 4 menjadi min 4 sama dengan 0. Sekarang ini berarti kan X kuadrat nggak ada bolongnya nih, berarti ini X kuadrat aja. 4X itu punya bolong X1, 1X ya, negatif 1X, berarti ini dikurangi jadinya plus 3X, ini min 4 sama dengan 0. Selesai. Sekarang yang 2B, jadi diketahui akarnya adalah negatif 2 dan 3. Sekarang negatif 2 dipindahkan ke ruas kiri, jadinya X plus 2 sama dengan 0. Yang satunya X negatif 3 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan nih. Jadinya X plus 2 sama X min 3 sama dengan 0. Lalu bagaimana? Pakai pelangi. X kali X, X kuadrat. Terus X dikali negatif 3, jadi negatif 3X. Lalu 2 kali X, jadi plus 2X. Terus X kali negatif 3, jadi min 6, sama dengan 0. Ini berarti X kuadrat. Negatif 3X tambah 2X, berarti negatif 1X. Hanya kita tulis X-nya aja. Min 6 sama dengan 0. Selesai. 2C itu misalkan kita punya akarnya adalah min setengah. Akarnya itu X sama dengan min setengah. Dan X sama dengan min 3/2. Di sini 2 dikalikan X jadi 2X sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 pindah ke ruas kiri jadi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini juga sama di sini. Ini 2 dikalikan X jadi 2X sama dengan negatif 3. Negatif 3 pindah ke ruas kiri menjadi positif. Berarti 2X plus 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 2X plus 1 sama 2X min 3. 2X plus 1 sama 2X plus 3 disama dengan kan 0. Nah, 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. Terus 2X kali 3 berarti plus 6X. 1 kali 2X plus 2X. 1 kali
3 jadi plus 3 sama dengan 0. Ini jadinya 4x kuadrat. Yang bisa dijumlahkan yang hanya x saja ya. Berarti ini 6x tambah 2x berarti plus 8x plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya misal x1 dan x2 adalah akar-akar kuadrat dari 2x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Kita cari dulu di sini berarti a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan min 1, c-nya sama dengan min 1. Nah, kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jumlah kan berarti x1 plus x2. Itu kan min B per A. Min B. Min dari min 1 per 2. Berarti setengah. Terus yang satunya perkalian. X1 kali X2. Berarti C per A. C-nya min 1. A-nya 2. Oh, berarti udah pas. Min setengah. Nah, sedangkan di soal nomor 3A, x1 plus x2 itu tadi kan min setengah, setengah ditambah 2, berarti jadinya adalah berapa? 5 per 2. Nah, selanjutnya perkalian P kali Q, itu kan berarti x1 plus 1 dikalikan x2 plus 1. Sekarang kita kalikan pakai perkalian ya, pakai pelangi. Berarti x1 kali x2, x1 x2, x1 kali 1 berarti x1, x2 kali 1 berarti x2, 1 kali 1 berarti 1. X1 kali x2 tadi berapa? Min setengah. X1 plus x2 itu setengah tambah 1. Min setengah tambah setengah berapa? 0. Berarti berapa? 1. Nah, persamaan tadi kita sudah menghitung bahwa P plus Q adalah 5 per 2. Kemudian P kali Q-nya sama dengan 1. Nah, kalau persamaan kuadrat yang baru, itu kan rumusnya X kuadrat dikurangi, bukan dijumlah ya, tapi dikurangi P plus Q X ditambah P kali Q. X kuadrat tetap X kuadrat, P plus Q-nya kan 5 per 2. P kali Q-nya itu 1. Gini toh sudah benar. Tapi biar kita menghilangkan pecahannya, berarti kita kalikan 2. Ini disama dengan kan 0 ya. Nah, berarti 0, ini karena dikalikan 2 jadi 2x kuadrat. Ini berarti min 5x plus 2. Saya pindah ke ruas kiri jadi 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Gitu. Nomor 4A. Kita punya persamaan kuadratnya itu x kuadrat min 2k plus 4 X ditambah 8K sama dengan 0. Nah, di sini diketahui jumlah kuadratnya itu adalah 52, berarti X1 plus X2-nya adalah 52. Jumlah itu kan min B per A sama dengan 52. B-nya kan ini ya, berarti min dari min 2K plus 4 per A-nya kan 1 sama dengan 52. Min sama min positif, berarti tersisa 2K plus 4 sama dengan 52. 2K sama dengan 52 dikurangi 4. 2K sama dengan 48. K sama dengan 48 bagi 2 berarti 24. Kita lanjut ke 4B. 4B itu jika diketahui salah satu penyelesaiannya itu adalah 3 ya. Kan 2x kuadrat ditambah kx ditambah 36
sama dengan 0, salah satu penyelesaiannya adalah 3. X-nya adalah 3. Sekarang kita masukkan. Tadi X-nya sama dengan 3. Berarti 2, 3-nya kita masukkan ke sini, substitusi. Gini, ditambah K kali 3, ditambah 36 sama dengan 0. 2 kali 9 ditambah 3K, ditambah 36 sama dengan 0. 18 plus 3K plus 36 sama dengan 0. 3K ditambah 36 tambah 18 sama dengan 0. 3K ditambah, berarti ini jadinya 54 sama dengan 0. 3K sama dengan negatif 54. K sama dengan min 18. Semudah itu. Yang 4C juga sama ya caranya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Berarti kita misalkan lebar itu L, panjang itu adalah P. Di sini tadi diketahui bahwa panjangnya adalah 5 meter lebih dari lebarnya. Luas tanah tersebut adalah 300. Luasnya 300. Bentuknya persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 5 plus L, berarti 5 ditambah L kali L sama dengan 300. Ini pakai pelangi, berarti 5L ditambah L kuadrat sama dengan 300. Di sini kan 5L plus L kuadrat, kita susun dari L kuadrat ditambah 5L, 300-nya pindah jadi negatif. Kita cari faktor dari negatif 300 bila dijumlah sama dengan 5. 15 sama 20 nih, berarti L kuadrat, ini berarti bentuknya gini. Ini kan depannya 1 kan, berarti ini L. Jadi berapa? 15 sama 20. Karena ini positif berarti besar di 20 ya. Berarti L plus 20 sama dengan 0, atau L sama min 15 sama dengan 0. Berarti L sama dengan negatif 20 atau L sama dengan 15. Mungkinkah suatu lebar itu hasilnya negatif? Tidak mungkin. Berarti yang mungkin itu yang ini. Berarti lebarnya 15. Maka panjang tadi kan 5 ditambah lebar. Berarti 5 ditambah 15. Panjangnya berarti 20. Berarti lebar 15, panjangnya 20.